berjuang negara. Ternyata kita harus belajar dari tentara atau polisi. Saudara, ini Alkitab yang katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sabar tidak gampang dilakukan oleh manusia. Tetapi kata Alkitab, saudara, ketika kita bertahan di dalam masa-masa sulit, di dalam tekanan-tekanan yang terjadi dalam hidup kita, maka Alkitab menjanjikan kemuliaan Allah akan dia nyatakan bagi orang-orang yang sabar. Amin. Saudara, kurang apa Yusuf? Ketika Yusuf diproses oleh Tuhan, dibuang kakak-kakaknya ke sumur. Tidak puas kakak-kakaknya, diambil kembali, dijual ke orang Ismail. Bukan saja berhenti sampai di situ, orang Ismail bawa ke Mesir. Di Mesir dia dijadikan sebagai seorang budak. Kalau mungkin kita secara manusia, kita pasti akan berontak. Tapi Yusuf sabar. Saudara, bukan saja cuma Yusuf dijadikan sebagai seorang budak. Yusuf difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Apakah Yusuf membela diri, Bu? Tidak. Saudara, memang sulit. Siapa sih manusia ya yang mau dibentak-bentak? Tapi ketika kita sabar melakukan hal itu, upah kita besar di surga. Tapi selagi itu masih aturan, hormatlah kita terhadap pemimpin kita. Karena itu menjadi nilai plus dari Tuhan. Amin. Seperti Yusuf. Yusuf kalau mau pikir dia tidak bersalah. Dia tidak pernah mau memperkosa si istri Potifar. Istri Potifar aja yang genit. Akhirnya Yusuf direlakan dirinya masuk ke penjara. Karena kasih karunia Tuhan itu menyertai Yusuf, di penjara pun Yusuf diangkat menjadi kepala semua tahanan. Akibat kesabaran yang dialami oleh Yusuf, walaupun dia mengalami masa-masa yang sulit, tekanan demi tekanan terjadi dalam hidupnya. Dia difitnah, diperlakukan dengan tidak adil, tetapi dia sabar menanti kapan waktu Tuhan akan angkat saya. Akhirnya mata Tuhan tertuju kepada Yusuf. Tuhan memberikan Yusuf karunia apa, Pak? Mengartikan mimpi. Yusuf mengartikan mimpi, juru roti dan juru minum. Akhirnya bermimpilah Raja Firaun. Tiba-tiba juru minum bilang begini, Tuanku Raja, di penjara itu ada yang namanya Yusuf. Saya memimpi, dia yang artikan. Sekarang saya ada di posisi ini, itu karena dia yang artikan mimpi saya. Ternyata benar. Akhirnya dipanggillah si Yusuf. Apa yang terjadi? Ternyata Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Disitulah Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri kedua di Mesir. Sebagai seorang budak, saudara, tidak pernah terlintas dalam pikiran Yusuf kalau dia bisa diangkat menjadi Perdana Menteri. Kalau budak, paling-paling kalau dia keluar rumah, orang bilang, budak kok dia, nggak ada arti. Karena budak itu kan dipandang rendah. Meskipun kita dipandang rendah oleh manusia, tapi kalau kita menjaga integritas kita di hadapan Tuhan, saya percaya mungkin Tuhan tidak angkat kita, Pak, tapi mungkin keturunan kita yang diangkat oleh Tuhan. Asal kita benar di hadapan Allah, kita tinggal menikmati hasilnya dari anak-anak kita kalau kita sudah berhasil. Singkat cerita, terjadi kelaparan besar-besaran di Israel. Kakak-kakaknya bilang begini, aduh, di Mesir katanya ada gandum. Pergilah kakak-kakaknya ke Mesir. Ternyata mereka tahu, ternyata Yusuflah yang menjadi pemimpin di sana. Takut mereka, Pak. Aduh, jangan sampai Yusuf masukkan kita ke penjara karena kita yang jualnya di sini. Gawat kita ini. Tiba-tiba apa kata Yusuf? Saya justru bersyukur kalian jual saya. Saya bersyukur. Kenapa? Kalau kalian tidak bawa saya ke Mesir dijual, saya mungkin tidak jadi Perdana Menteri. Amin. Saudara, hikmat yang kita bisa petik dari ayat ini, jangan pernah salahkan siapapun yang memproses kita. Siapa tahu memang orang itu dipakai Tuhan untuk bentuk karakter kita. Amin. Namanya kalau Tuhan mau bentuk manusia, saudara, dengan berbagai macam cara dia akan lakukan supaya manusia itu bisa bertobat dan mengenal Tuhan dengan benar. Seperti Yusuf, kan gak sangka-sangka budak kok bisa jadi Perdana Menteri.
Karena Yusuf punya integritas yang tinggi. Secara manusia, enak aja. Saya udah dibentak-bentak di lahan, udah capek dibentak-bentak lagi. Bersetan dengan mandor. Oh haleluya. Saudara, tapi kita sabar. Amin. Haleluya. Sabar, saya percaya kemuliaan Tuhan dia akan nyatakan bagi orang-orang yang sabar. Karena Alkitab yang katakan, saudara, orang sabar melebihi pahlawan. Belajar dari pahlawan. Sudah dibentak, ditinju, dipukul, ditendang, tetap hormat terhadap pemimpin. Kalau firman Tuhan katakan, hormatilah pemimpinmu. Saudara, kami sebagai hamba Tuhan, kami tidak gila hormat. Tapi ini Alkitab yang katakan, penatua yang baik patut dihormati 2 kali lipat. Apalagi mereka mengajar dan memberitakan Injil. Itu bukan pendeta yang bilang, firman Tuhan yang katakan. Mau pemimpin agama, mau pemimpin sekuler, itu sama di mata Tuhan. Penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Seperti yang saya katakan, kami tidak gila hormat. Tapi kalau saudara menghormati, menghargai orang yang memberitakan Injil, saya percaya upah kita besar di surga. Mau dia jabatan sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai majelis, ya sebagai diakan, hormati mereka, saudara. Karena apa? Karena mereka sebagai pengangkut tabut Allah. Harus hormat. Di sini jemaat yang dewasa tidak pernah mudah tersinggung meskipun firman yang keras. Karena kita harus belajar makan makanan yang keras. Karena kita mau bertumbuh dewasa, makanan keras harus kita makan, bukan makanan bubur.